tungku api yang menyala. Daniel pasal 3 ayat 17. Allah mengutus nabi-nabinya untuk memberitahukan cara hidup yang benar. Nabi-nabi itu memperingatkan mereka untuk mendengarkan perintahnya. Seiring berjalannya waktu, mereka menolak peringatan itu. Mereka ditangkap oleh musuh-musuh mereka dan banyak yang terbunuh. Sedangkan yang lain dibawa ke Babel untuk tinggal di sana. Raja Nebukadnezar melihat ada beberapa orang berbakat di antara tawanan itu. Dia memutuskan untuk melatih mereka di istananya. Siapakah mereka? Mereka adalah Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Keempat sahabat itu tetap mengikuti perintah Allah, walaupun mereka ada di negeri asing. Allah memberkati mereka saat mereka dibawa ke hadapan Raja Nebukadnezar. Raja terkejut dengan kebijaksanaan dan kepandaian mereka. Suatu malam, Raja bermimpi aneh. Dia sangat bingung. Raja menyuruh para penasehatnya untuk mengartikan mimpi itu dan juga menjelaskannya. Jika mereka tidak bisa menjelaskan, mereka semua akan dihukum mati. Daniel mengajak teman-temannya untuk berdoa. Pada malam itu, Allah memberi penglihatan kepada Daniel tentang mimpi raja. Raja Nebukadnezar sangat terkejut. Dia mengangkat Daniel menjadi pemimpin atas seluruh Babel. Daniel pun memberi tugas-tugas penting kepada ketiga temannya. Beberapa waktu kemudian, Raja Nebukadnezar membuat patung dari emas yang sangat tinggi dan besar, sehingga bisa dilihat dari jarak bermil-mil jauhnya. Dia memerintahkan semua orang untuk menyembah patung itu. Jika mereka tidak menyembahnya, mereka akan dilempar ke dalam tungku api yang panas. Semua orang berlutut untuk menyembah patung itu, kecuali teman-teman Daniel, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Berlututlah, atau kalian akan dilemparkan ke dalam tungku api. Tidak ada satupun Tuhan yang dapat menyelamatkanmu, kata raja kepada mereka. Raja Nebukadnezar jawab mereka, Allah kami dapat menyelamatkan kami dari tungku api itu. Walaupun dia tidak menyelamatkan kami, kami tidak akan menyembah patungmu. Kami hanya menyembah Allah. Raja melihat ketiga orang itu diikat dan dimasukkan ke dalam tungku api. Raja memperhatikan dan dia terkejut dengan peristiwa yang dia lihat. Ada 4 orang berjalan-jalan di dalam tungku api itu. Keluarkan mereka, perintah raja. Sadrah, Mesah, dan Abednego
keluar dari tungku api itu. Mereka tidak terluka, bahkan tidak tercium bau asap dari tubuh mereka. Allah kalian mengirim malaikat untuk menyelamatkan kalian, karena kalian siap mati baginya. Hanya Allah kalian yang punya kuasa untuk menyelamatkan. Pujilah Dia. Halo, nama aku Selena. Aku hari ini ingin membacakan quotes. Jangan mudah menyerah karena masalah yang sulit. Jangan cepat putus asa dan kehilangan semangat untuk berusaha. Yesus Kristus selalu berjalan bersama kita, jadi kita harus berani berusaha keras, penuh semangat dan tidak mudah menyerah. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mengajarkan kami untuk selalu setia kepadamu. Mereka tidak takut meskipun harus masuk ke dalam perapian yang menyala, karena mereka percaya Engkau selalu bersama mereka. Tuhan, ajar kami untuk menjadi seperti mereka, berani berdiri teguh dalam iman kami, meskipun ada tantangan atau godaan di sekitar kami. Kami tahu, Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau melindungi kami di saat sulit dan memberikan kekuatan untuk tidak menyerah. Tolong kami agar selalu percaya kepadamu, baik senang maupun saat sulit. Bapa, penuhi hati kami dengan keberanian dan kasih-Mu, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia. Kami mau menyenangkan hati-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024
jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100.
Umat yang terkasih, mari dengan berdiri kita menghadap Tuhan dengan pengakuan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Mari kita naikkan pujian baginya. Tak kutahukan hari esok. Dalam proses pembuatan lagu ini, saya menyadari bahwa ternyata lagu tersebut merupakan saksi perjalanan kehidupan saya selama ini. Banyak hal yang telah saya lalui selama tahun 2022 sampai 2023 yang merupakan tahun di mana saya mulai menginjak kepala dua, kemudian memulai kehidupan dewasa yang sebenarnya. Dimulai dari tahun 2022, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa ikut lomba paduan suara, mulai ikut konser orkestra yang cukup besar di kampus, kemudian dilanjut dengan lomba paduan suara lagi pada akhir tahun 2022. Kesempatan-kesempatan tersebut selain memberikan pengalaman dalam bidang musik, juga menjadi pelajaran bagi saya di dalam banyak hal. Melalui masa-masa up and down-nya kehidupan, saya diproses oleh Tuhan. Seringkali saya ngerasa kalau saya bisa ngejalanin kehidupan dengan kekuatan sendiri dan lupa kalau Tuhan yang selama ini nuntun saya agar bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan tadi. Pada perjalanan dari tahun 2022 menuju 2023 ini, saya merasa bahwa keputusan-keputusan yang saya ambil membawa saya semakin jauh dari Tuhan. Dan dari situ Tuhan memberikan teguran dan mengingatkan saya bahwa saya udah terlalu jauh dari Tuhan gitu. Saya sempat protes sama Tuhan, kayak kenapa sih Tuhan izinkan saya ada di titik terendah itu? Saat saya ada di fase itu, saya ingat dengan lagu ini, lagu yang saya pilih untuk dimainkan pada konser EDS ini. Ternyata setelah merenungi makna lagu tersebut, saya menyadari meskipun saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, namun saya percaya Tuhan selalu menuntun saya untuk dapat menjalani setiap fase di kehidupan ini. Lagu ini juga menjadi penenang ketika saya merasa hampa dan merasa sendiri. Salah satu lirik di lagu tersebut yang mengatakan, "Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang." Kalimat tersebut menjadi kekuatan dan memberikan harapan bahwa Tuhan akan selalu ada dalam setiap perjalanan kehidupan kita.
Daniel 3. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis-jenis bunyian. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat menjelaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja. "Benar ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu.
Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul, mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun, kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Jemaat GKI Kebonjati Bandung yang terkasih di dalam Kristus, bertemu dengan saya Pendeta Agung Prasetya dari GKI Pengampon, Cirebon. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang boleh terus kami rasakan, baik sebagai individu ataupun sebagai gereja GKI Kebonjati. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menolong setiap kami dan gereja kami untuk menghayati penyertaan Tuhan di dalam ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100. Kami mohon Tuhan menolong setiap kami, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, ini benar-benar boleh kami tangkap sebagai kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, firman Tuhan hari ini terambilkan dari kitab Daniel. Daniel pasalnya yang ketiga, ayat 8 sampai dengan ke-18. Daniel 3, ayat 8 sampai dengan 18. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dan saya menggunakan TP2 LAI. Pada waktu itu juga, beberapa orang Kasdim tampil dan menuduh orang Yahudi. Kata mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, beberapa orang Yahudi yang telah Tuanku tetapkan untuk memerintah atas wilayah Babel, tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja Allah Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Seketika itu juga, dalam kobaran amarahnya, Nebukadnezar memerintahkan untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja ilahku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, pada saat kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi, jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami, yang kami puja, sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi,
Seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Jemaat GKI Kebonjati yang terkasih, sekilas ketika kita membaca perikop ini, maka mungkin muncul kesan bahwa firman Tuhan mengajarkan tentang ketidaktaatan kepada aturan pemerintah atau penguasa. Jelas tidak demikian. Karena kita perlu mengingat bahwa bagi Sadrah, Mesah, dan Abednego, bagi mereka Tuhanlah satu-satunya yang layak disembah. Dan yang bukan Tuhan tidak boleh dijadikan Tuhan untuk disembah. Kepercayaan dan keyakinan itulah yang mereka pegang ketika mereka berhadapan dengan Raja Nebukadnezar. Bahkan kalau kita cermati bagaimana mereka menjawab ancaman Nebukadnezar, mereka mengatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Mungkin kita berpikir, mengapa Sadrah, Mesah, dan Abednego memakai kata jika? Ini bukanlah keraguan. Ini juga bukan dalam rangka menguji Tuhan supaya Tuhan melakukan sebuah perkara. Tidak. Ini justru merupakan bentuk keteguhan mereka bahwa Tuhan, hanya Tuhan yang layak disembah. Dan apapun konsekuensi dari iman itu, mereka siap terima. Mereka memilih untuk setia. Dan ketika mereka pun harus dihukum, maka kita ingat apa yang terjadi kemudian. Saya bacakan bahwa di dalam lanjutan perikop itu, tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego, ketiga orang itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dalam keadaan terikat. Kemudian Raja Nebukadnezar terkejut. Ia segera bangun dan berkata kepada para menterinya, bukankah ketiga orang yang telah kita campakkan dalam keadaan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi aku melihat 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu kelihatan seperti anak dewa. Kesetiaan, keteguhan Sadrah, Mesah, dan Abednego untuk memegang iman mereka dan menerima konsekuensi dari iman mereka, itu justru menghasilkan sebuah perkara yang luar biasa. Di dalam penindasan, di dalam penderitaan yang mereka harus alami, justru Tuhan hadir dan Tuhan dipermuliakan di sana. Dan ketika itu semua terjadi, orang-orang kemudian memuji dan menyembah Tuhan, Allah yang sejati. Inilah integritas iman dari Sadrah, Mesah, dan Abednego yang bisa kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Saat ini di dalam kehidupan beriman atau bergereja, kita sering sekali menerima atau mengalami godaan bahwa yang bukan Tuhan itu menjadi yang utama, menjadi yang pertama. Sering kita lihat, sering kita baca, ketika manusia menjunjung dan mengejar kekayaan, jabatan, status sosial, dan sekarang popularitas untuk menyatakan siapa dirinya, untuk menjadi yang utama. Dan ketika mereka mengutamakan itu semua, mereka justru mengorbankan yang lainnya. Mengorbankan keluarga, mengorbankan dirinya, mengorbankan kesehatannya, mengorbankan pelayanannya. Itu yang dunia ajarkan dan dunia ajak untuk kita lakukan. Mari kita belajar dari Sadrah, Mesah, dan Abednego bahwa mereka tetap setia menjadikan Tuhan satu-satunya andalan mereka. Di dalam kehidupan gereja, kita juga mungkin pernah mendengar ada hal-hal yang bukan Tuhan dan malah dijadikan yang utama dan yang pertama. Hati-hati dengan hal-hal yang bukan Tuhan itu. Tidak jarang ketika kita berpikir tentang gereja, kita mungkin tergoda untuk mengutamakan aset gereja di dalam pertimbangan kita. Atau malah kita menaruh sosok rohaniwan,
sosok orang yang berkarisma sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Atau kalau zaman sekarang, seperti tadi saya sampaikan, popularitas dalam bentuk like, subscribe, view, follower, itu yang menjadi acuan atau andalan kita di dalam kehidupan beriman dan bergereja. Hati-hati, karena itu adalah hal yang sementara dan terbatas. Tidak seharusnya mereka menjadi andalan, apalagi Tuhan yang kita sembah. GKI Kebonjati memasuki usia 100 tahun. Dan selama ini pula Tuhan sudah memimpin dan memelihara. Oleh karena itu, mari teman-teman jemaat GKI Kebonjati, yakinlah kalau Tuhan sudah memimpin di masa lalu, Tuhan pasti akan menyertai Anda di masa kini dan masa mendatang. Akan ada tantangan yang dilewati, akan ada pergumulan yang dijumpai, akan ada masalah-masalah yang mungkin akan dialami. Tetapi percayalah, ketika kita mengandalkan, mengutamakan, setia kepada Tuhan, firman-Nya, kehendak-Nya, maka Tuhan tetap akan menolong kita. Tuhan akan tetap memberikan hikmat dan kekuatannya bagi GKI Kebonjati untuk terus melangkah. Tuhan menyertai kita, dan selamat ulang tahun GKI Kebonjati. Tuhan memberkati. Kesan pesan selama menjadi jemaat GKI Kebonjati, karena dulu aku tuh rajin pelayanan dari zaman remaja. Jadi ternyata sekarang tuh berguna banget dalam kerjaan. Gimana bisa berorganisasi, bisa memimpin, dan juga bisa ngomong atau bicara di depan banyak orang. Kalau dulu mungkin kerasanya tuh waktu, tenaga, pikiran banyak banget yang dikorbankan. Tapi kalau direnungin lagi, saat itu Tuhan sedang melatih dan mempersiapkan diri aku. Seperti Daud yang dipersiapkan dulu di padang sebagai seorang gembala sebelum akhirnya bisa melawan Goliat dan bisa menjadi seorang raja. Harapannya ke depan, semoga nanti di GKI Kebonjati semakin banyak Daud-Daud yang mau untuk ditempa di ladangnya Tuhan. Makin banyak jemaat-jemaat dari segala generasi yang bersedia untuk pelayanan dan menuangkan ide-ide kreatif untuk membangun GKI Kebonjati. Supaya GKI Kebonjati itu nggak cuma maju untuk jemaat di dalam aja, tapi juga bisa menjadi berkat untuk keluar juga. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam api yang menyala, Engkau tetap ada bersama mereka. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Ajar kami untuk memiliki iman yang teguh seperti mereka. Dalam setiap tantangan, kami ingin merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah pelindung kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Amin. Pengalaman pertama dan terakhir seringkali menjadi pengalaman yang paling diingat oleh semua orang. Begitu pula dengan lagu Di Badai Topan Dunia yang memiliki elemen pertama dan terakhir buat saya. Beberapa tahun yang lalu, saya dan rekan-rekan band dijadwalkan untuk mengiringi ibadah di kebaktian pemuda. Lagu Di Badai Topan Dunia ini kebetulan menjadi lagu pengutusan di ibadah saat itu. Waktu itu kami masih awam soal aransemen. Biasanya hanya sekedar main bersama di ibadah menggunakan chord yang seragam. Terus kami merasa, harusnya kita bisa memberikan yang lebih. Karena itu kita kepikir yuk kita coba buat aja lagunya jadi lebih rapi. Dan lagu ini yang jadi objek eksperimen kami untuk di aransemen. Lagu pertama yang kami aransemen adalah lagu terakhir atau pengetusan di ibadah tersebut. Kembali ke soal membuat sebuah kesan. Dari sekian banyak hal yang pernah saya saksikan, entah kenapa saya merasa hiburan di masa kecil itu memori yang paling berkesan, terutama kartun. Mungkin teman-teman yang hadir di sini juga merasakan hal yang sama. Lebih tepatnya, buat saya pribadi, lagu-lagu dari kartun-kartun itu yang hingga saat ini tidak bisa lepas dari kepala saya. Nah, tapi di saat yang lain, saya juga pernah merenung. Kok kayaknya saya nggak pernah inget ya soal perjumpaan pertama saya dengan Tuhan. Kalau waktu pertama kali mengaku percaya, ingat. Pertama kali belajar Alkitab, ingat. Tapi kalau pertama kali ngerasa terpanggil untuk benar-benar melayani,
Entah mengapa saya merasa nggak ada momen khusus yang mengingatkan saya. Masa iya kurang berkesan? Ada nggak dari teman-teman yang hadir sekarang yang merasakan hal yang sama? Sambil kita merenung, mari kita dengarkan Di Badai Topan Dunia yang akan kami bawakan dengan sentuhan J-pop dan disco, yang menurut saya memiliki elemen nostalgia untuk saya pribadi, sekaligus menjadi irama-irama yang menemani saya dalam 2 memori yang tadi saya ceritakan. buat anak-anak sekolah minggu, rajin ke sekolah minggu ya, dan mengikuti nasihat orang tua, rajin belajar.